alami prima rasa. Resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, pemirsa Jember 1 TV dan santri-santri muda yang ada di Studio 2 Jember 1 TV, tetap semangat ya, masih tetap semangat. Baik, satu hal tadi kita sudah coba beberapa santri muda bertanya. Ini Ustadz, saya juga sempat terinspirasi banyak ini dari pertanyaan mereka. Mudah-mudahan ini menjadi bahasa kalbu yang bagus, ini bahasa kalbu yang bagus untuk kita bisa terima di hikmah menjalani puasa Ramadan kali ini. Masih di tema mengenal Al-Quran di momen Nuzulul Quran bersama Dr. Kiai Abdul Wahab Ahmad MHI dari MUI. Beliau adalah sekretaris umum. Dan saya memberi lagi kesempatan buat santri muda untuk bertanya. Siapa nih sekarang yang ingin... Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika dari SMP 2 Jember. Wes, SMK Negeri 2 Jember. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya bisa mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran? Nah, ini pertanyaan tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah sempat juga ya, sempat disampaikan juga ya nih Ustadz. Kan tadi itu dijelaskan memang kita harus berusaha untuk tahu kan? Iya. Nah, masalahnya kalau nggak tahu gimana? Iya, betul. Ini mau baca tapi masuk bentar belum tahu gitu. Iya, dia nggak pakai Quran terjemah, nggak pakai apa. Ya, dia nggak ngerti sama sekali, cuman baca aja tanpa dia pahami sedikit pun itu apa maksudnya. Yang seperti ini apa masih dapat keutamaan? Itu pertanyaan bagus ya. Masih. Meskipun dia tidak mempunyai tidak mendapatkan aspek hidayah itu tadi, sebab dia pemahaman masalah pemahamannya dia tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebab dia nggak paham gitu kan, nggak paham. Tetapi bukan berarti terus dia nggak usah baca Quran, bukan, dia tetap punya keistimewaan. Yang pertama tadi sudah disinggung, dia mendapat pahala yang sangat banyak karena dihitung tiap huruf, kemudian dikali 10. Iya. Kali 10 per hurufnya. Bismillah itu aja sudah. Bismillah aja sudah berapa kan? Oke, apalagi dia banyak membaca sama akhir. Berarti pahalanya berlimpah itu. Itu tidak harus mengerti. Terus kemudian Quran itu sendiri akan hadir di hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Ketika nanti amalnya nggak cukup nih ceritanya. Amalnya nggak cukup dan dia harus menjalankan proses yang menakutkan, Quran yang akan datang. Jadi Quran itu nanti akan berwujud. Jadi bacaan kita itu nanti akan berwujud sebagai pembela. Ini loh orang ini baca orang ini, gitu kan? Dan dia akan menjadi pembela. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga adalah sebagai zikir. Sebagai zikir. Orang yang membaca Al-Quran otomatis kan sedang berzikir tuh. Iya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi orang yang baca Quran meskipun dia nggak paham, kemungkinan hatinya akan menjadi lebih damai itu lebih besar daripada orang yang nggak baca, gitu kan. Jadi itu keutamaan-keutamaan yang tetap didapatkan meskipun dia tidak paham. Makanya ulama itu biasanya menganjurkan pokoknya baca Quran lah.
kamu kalau bisa seperti tadi seideal ya, ideal dalam arti memahami, tadabbur, bagus. Tetapi kalau tidak, ya udah, itu masih tetap merupakan kemanfaatan yang sangat besar. Iya. Baik Ustadz, berarti intinya adik-adik ini sama juga, mengerti atau tidak mengerti, yang paling utama adalah membaca dan diupayakan dari awal sampai akhir. Kalau tadi dari Ustadz yang menjelaskan ya, jadi nanti masalah bagaimana harus memahami isi itu kita coba untuk yang langkah berikutnya sama-sama untuk bisa melihat itu dalam wujud yang lebih jauh dari sekedar membaca saja. Ada lagi? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maksun dari SMKN 8 Jember. SMK 8 Jember. Mau bertanya Ustadz, ada yang bilang bahwa orang yang membaca Al-Quran tidak lancar atau terbata-bata mendapat pahala 2 kali lipat. Sebenarnya apa maksudnya itu? Apakah artinya kita tidak perlu membaca Al-Quran dengan lancar sehingga cukup dengan bacaan terbata-bata saja? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada Ustadz ya? Iya. Membaca terbata-bata 2 kali lipat gitu Ustadz? Iya. Orang yang membaca terbata-bata itu pahalanya double. Pahalanya double. Oke. Tetapi pertanyaan bagus itu. Kadang orang banyak salah paham ya. Menganggap kalau terbata-bata pahalanya double berarti nggak usah dilancarkan aja. Nggak usah dilancarkan gitu ya? aja gitu kan. Berarti enak orang yang masih belajar dong, yang masih terbata-bata. Ya, bukan begitu maksudnya. Sebenarnya hadisnya terpotong ya, terpotong. Jadi yang salah paham itu gara-gara terpotong, nggak lengkap. Jadi kata Nabi dalam satu hadis, al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran ya, dia membaca lancar, bagus bacaannya, dia hebat sudah soal Al-Quran, maka dia bersama para duta besarnya Allah katanya, yang hebat-hebat, yang agung-agung, yang baik-baik. Nah, siapa itu? Para malaikat. Para malaikat. Artinya apa maksudnya? Kata ulama, dia disejajarkan dengan malaikat. Dia manusia, tetapi dia sejajar dengan malaikat. Dia akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa nanti di akhirat, melampaui kemanusiaannya karena saking hebatnya itu. Jadi ini yang utama, yang mahir itu yang harus dikejar gitu kan. Terus kemudian yang nggak mahir gimana? Nah, pertanyaannya, yang nggak mahir gimana? Apakah berarti nggak dapat apa-apa nih? Bukan. Yang nggak mahir, jadi waladhi yaqra'ul Qur'an yatata'u fihi, kata. Orang yang baca Quran terus kemudian dia terbata-bata bacanya, sulit. Masih dia wa huwa alaihi syakkun, dia apa ya? Sulitlah untuk membaca itu. Dia harus berusaha keras begitu. Falahu ajrani. Dia mendapat 2 pahala. Pahala pertama pahala dia membaca, pahala kedua karena dia usaha. Gitu kan, karena dia sulit gitu kan. Tapi dia tetap mau, dia dapat pahala double. Jadi pahala double di sini bukan arti terus lebih hebat dari sebelumnya, bukan. Tetapi dalam arti pahalanya tetap besar, meskipun tidak sampai setara dengan malaikat gitu. Levelnya itu jauh, jauh. Jadi jangan dibalik itu, jangan dibalik. Jadi yang terbata-bata ini ada upaya dan jerih payah itulah ya kemudian menjadi bagian. Dinilai semua itu maksudnya begitu aja gitu kan. Baik Ustadz. Ini jelas ya tadi penjelasan dari Ustadz. Masih ada lagi? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari SMK PGRI 3 Tanggul. Ya, dari Tanggul. Izin bertanya Ustadz. Tadi yang diterangkan Ustadz bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya apa sih segi kemukjizatan Al-Quran? Terus kenapa disebut mukjizat? Ini pertanyaannya apa sih yang disebut mukjizat, kemukjizatan itu? Sudah itu saja. Ya. Oke.
Memang tadi dijelaskan Al-Quran itu mukjizat, tapi banyak orang sebenarnya mukjizatnya sebelah mana sih gitu kan? Ya Quran ya ini aja gitu kan, merasa biasa aja sebenarnya karena nggak tahu gitu kan. Nah ini kemukjizatnya ini segimana? Pertama, ulama menjelaskan itu segi-segi kemukjizatan Al-Quran itu banyak. Ada yang mengatakan dia adalah untayan kata yang tidak bisa ditiru. Indah bagi orang yang mengerti bahasa Arab ya. Sehingga ulama itu sampai ingin membuat orang ngerti, orang yang nggak ngerti itu jadi ngerti, sampai disusunlah satu ilmu yang disebut ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu sastra Arab yang dibuat khusus supaya orang bisa merasakan keindahan Al-Quran sebelah mana. Oke, jadi orang yang tahu betul ilmunya wah gitu kan. Jadi kayak misalkan ini lukisan Mona Lisa misalkan, orang yang nggak paham kan, ini lukisan bagusnya sebelah mana sih gitu kan, biasa-biasa aja, cuma lukisan orang perempuan yang biasa aja gitu kan. Tetapi bagi yang ngerti ilmunya, dia kan wah ini itu kan akhirnya dihargai miliaran kan gara-gara itu bagi orang mengerti. Terus kemudian di Al-Quran ini hebat, informasinya itu mengandung informasi tentang hal-hal gaib. Hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui oleh orang biasa. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca, nggak pernah berguru kepada siapapun, ya. Beliau nggak pernah keluar negeri, ke perpustakaan, nggak pernah. Keluar negerinya cuma dagang 2 kali, satu masih kecil, kembali lagi, terus kedua ketika dewasa 1 kali, itu aja. Lah, tetapi di Quran itu ada cerita para nabi terdahulu. Di Quran itu ada kisah-kisah orang-orang yang ada di sejarah lain justru ditulisnya. Yang tidak ada di masa beliau sebenarnya. Beliau nggak pernah gitu kan, nggak pernah tahu. Nah itu gimana orang-orang pada kan mukjizat itu. Betul. Ini kalau bukan dikasih tahu Tuhan nggak bisa tahu nih. Di Quran itu kemudian ada juga cerita tentang masa depan yang terbukti. Jadi misalkan salah satu ayat di Al-Quran itu menjelaskan tentang peperangan antara Persia dan Romawi di surat Ar-Rum misalkan. Di surat itu disebutkan bahwa ghulibatir Rum, Romawi itu kalah. Memang sudah kalah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi setelah kalah mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Bid'i sinin itu antara 5 sampai 10 tahun. Beberapa tahun antara 5 sampai 10. Nah, waktu ayat itu turun diolok-olok orang Islam. Gak mungkin, Romawi udah hancur, pos pertahanannya sudah jebol, semuanya sudah habis. Gak mungkin dalam beberapa tahun mereka menang. Ternyata sejarah membuktikan dalam 7 tahun Romawi perang lagi sama Persia dan menang. Orang-orang, gimana itu caranya? Kalau bukan dari Tuhan mana bisa? Bocoran seperti itu. Bocoran seperti itu mana bisa gitu kan? Terus ada lagi fi adnal ardi. Fi adnal ardi itu macam-macam orang mufassir menjelaskan, tapi arti literalnya di tanah yang lebih rendah. Di tanah yang lebih rendah. Orang dulu bingung apa maksudnya. Pokoknya diimani saja. Tetapi orang sekarang ketika ilmu pengetahuan sudah maju ya, bisa diukur DPI tingkat ternyata lokasi peperangannya itu memang di dataran yang lebih rendah. Mana bisa kalau bukan wahyu begitu gitu kan. Secara ilmunya juga belum sampai ke situ juga ya. Di Quran juga dijelaskan tentang laut bagaimana, tentang gunung bagaimana, macam-macam yang Nabi Muhammad tidak pernah itu. Nabi Muhammad tidak pernah ke laut. Ternyata informasinya ada dan benar secara ilmu pengetahuan. 14 abad yang lalu, siapa yang kira-kira kalau bukan dari Tuhan terus gimana? Bisakah surat itu dikarang? Betul Ustaz. Terus kemudian Quran ini mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Sebelum Al-Quran sudah ada kitab suci terdahulu, sudah ada beberapa. Tetapi yang ditulis, yang diterangkan oleh Al-Quran, kisah-kisah itu hanya bagian yang valid saja. Bagian yang tidak valid, yang kemudian ketemu bertentangan, banyak kontradiksi, tidak ditulis. Nah, yang bisa seperti itu kalau bukan karena Allah sendiri, gimana caranya? Misalkan ada orang non Muslim yang nggak percaya Quran itu kopian dari Bible, misalkan
beberapa orientalis bilang, itu nyontek aja, itu nyontek dari kitab sebelumnya itu. Muhammad tentang kisah para nabi. Nyontek itu kan bagian salahnya juga salah kan? Ternyata bagian yang kontradiktif enggak. Gitu kan, diambil yang terbukti saja. Nah, ini kan mukjizat itu. Contoh lagi. Di kitab sebelumnya ada kisah siapa? Fir'aun. Fir'aun yang kalau kita lihat di kitab lain itu Fir'aun itu setelah tenggelam itu setelah tenggelam dia masih selamat beberapa tahun dan mati normal, mati biasa. Nggak mati tenggelam. Tapi di Quran disebutkan mati tenggelam. Jelas mati tenggelam, kena himpit air laut kemudian tenggelam mati. Mana yang benar ini? Mana yang benar? Ada seorang peneliti non muslim. Meneliti yang mana benar? Dia minta izin untuk meneliti muminya Fir'aun. Ternyata setelah diteliti ketemu secara forensik Fir'aun ini mati tenggelam. Dia masuk Islam. Subhanallah. Itu setelah 14 abad. Setelah 14 abad. Gimana caranya? Kalau bukan dari Allah, gimana? Bisa orang buat kayak gini. Jadi sampai abad-abad berikutnya itu Quran itu selalu memberikan kejutan. Dan bisa jadi besok-besok beberapa abad mendatang kalau belum kiamat Quran itu akan memberikan kejutan-kejutan, info-info baru yang berikutnya dalam di abad mereka gitu kan. Yang kita saat ini belum tahu. Jadi itu kan mukjizat namanya. Siapa sih yang bisa buat seperti itu? Coba buat sekarang. Nggak bisa, nggak mungkin. Baik Ustaz. Ini paham ya saya? Ya, saya juga jadi terlarut ini ikut merasakan dan membayangkan hal seperti ini. Tapi Ustaz, ini waktu juga yang harus kita hentikan. Nah, di akhir kesimpulan ini di tema kita yaitu mengenal Al-Quran di momen nuzulul Quran, kira-kira apa saja poin penting yang kemudian harus kita selalu ingat mengenai ini? Quran itu sudah hadir sebagai pedoman bagi kita. Maka jadikan itu pedoman. Jangan sampai kita membaca Quran tetapi ternyata kita sendiri yang melanggar. Jangan sampai kita kemudian lalai padahal sudah diingatkan gitu kan. Seperti dalam hadis disebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu mengangkat derajat banyak kaum dengan Al-Qur'an ini. Tetapi ia juga merendahkan orang lain dengan Quran ini. Maksudnya siapa yang mengambil pelajaran dari Al-Quran akan diangkat. Tetapi siapa yang justru mendustakan seolah-olah firman Allah itu tidak ada, seolah-olah nggak pernah sampai ke kita cuek begitu. Akhirnya Quran itu malah menjadi bukti melawan kita nanti di akhirat. Ini nggak pernah baca, nggak pernah ikut, gimana? Nah, sehingga itu harapan kita. Semoga saja pertemuan kali ini di momen yang di bulan yang penuh barokah ini kita bisa menambah kecintaan terhadap Al-Quran, tambah mantap baca Al-Quran sehingga keimanan kita bertambah. Dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu kira-kira. Amin. Terima kasih Ustadz. Sampai di penghujung kita kali ini. Terima kasih buat seluruh pemirsa Jember 1 TV. Terima kasih juga buat adik-adik santri muda yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Terima kasih juga buat Ustadz yang selama ini ikut bersama kami ya. Dan terima kasih untuk seluruh kru, terima kasih tim kreatif, terima kasih juga buat Alami Prima Rasa. Dan nanti kita bertemu lagi di segmen berikutnya di sesi Status Embun Ramadan. Saya Joko Supriyatno, undur diri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cumi prima rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget, ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.